Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Koin Investasi. Seperti yang kalian ketahui, sekarang market crypto lagi hancur banget dan banyak yang ngeluh nih. Aduh, porto gue minus. Aduh, gue bingung, gue sendirian, lagi crash. Gimana nih? Nah, ini di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau kalian nggak sendirian, dan gue mau ngasih tahu kalau yang rugi itu bukan cuma kalian, tapi investor gede, bahkan whales yang di institusi juga. Jadi hari ini gue mau detailin, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Jadi kalau udah nonton video kita kemarin, kalau belum langsung aja nonton dulu. Tapi kalau misalnya kalau udah, kalian pasti tahu sekarang tuh market crypto lagi crash. Crashnya ini tuh terjadi sejak Jumat, alias sejak publikasi data inflasi yang tertinggi sejak 40 tahun di Amerika, dari Bank Sentral Amerika. Nah jadinya semenjak itu banyak yang khawatir akan terjadi resesi dan ujung-ujungnya banyak yang cairin dana. Karena kalau resesi ditambah inflasi yang ketinggian, ujung-ujungnya terjadi stagflasi. Dan kalau terjadi stagflasi, intinya harga barang pokok tuh naik, terus ujung-ujungnya ya biaya hidup tambah mahal, makanya orang pada cairin asetnya biar bisa hidup. Nah makanya sekarang pada jualan aset, termasuk kripto yang dijadiin aset beresiko. Nah makanya kita lihat sekarang mayoritas kripto tuh lagi turun, dan bahkan di pasar derivatif atau pasar futures itu tuh liquidation atau margin call atau posisi yang ketutup tuh banyak banget guys. Jadi dalam 24 jam terakhir itu terjadi likuidasi atau margin call atau posisi trade yang ditutup itu sekitar 1,26 miliar US dollar. Ini tuh salah satu yang tertinggi sepanjang masa, karena biasanya kalau menurut gue pribadi ngeliat itu tuh mentoknya biasanya di 800 juta lah. Bisa dibilang paling tinggi yang gue lihat tuh 800 juta US dollar yang dilikuidasi dalam sehari. Tapi ini udah nyampe 1,26 miliar US dollar, dan ini tinggi banget jujur. Nah jadi kalau kalian lihat di sini dari coinglass.com bisa dilihat dalam 24 jam terakhir yang kena likuidasi itu udah naik lagi nih tradernya, yaitu sekitar 260.846 traders. Itu trader loh guys yang trading di aset derivatif. Gila, ini di beberapa exchange, parah. Jadi udah sampai 1,26 miliar, dan yang kelikuidasi itu kalau kita lihat paling gede adalah trading Bitcoin, aset derivatif dari Bitcoin, sekitar 612,15 juta US dollar yang terlikuidasi. Terus diikuti sama Ethereum yang di 466,32 juta US dollar, terus Solana 21,49 juta US dollar. Jadinya ini tinggi banget jujur. Dan kalau kita lihat yang kelikuidasi di exchange itu adalah mayoritas sekarang adalah short, dimana 50,13% posisi trade yang ada di dunia itu yang kena likuidasi adalah short, alias yang pasang posisi jual. Yang kena likuidasi paling gede adalah FTX dengan posisi short sebesar 63,05% dari seluruh posisi yang dibuka di FTX. Jadi ini cukup mengejutkan juga, karena biasanya yang paling tinggi itu adalah Binance. Yang ini menandakan biasanya yang trading yang kena liquid paling banyak itu di Binance, bukan FTX. Tapi kenyataannya justru sekarang yang paling tinggi itu FTX, terus OKX, terus baru Binance. Jadi ini ya lumayan mengkhawatirkan lah. Jadi yang ngeliat 50,13% yang terlikuidasi itu posisi short, berarti sekarang lagi 50-50% lah bisa dibilang long sama shortnya yang terlikuidasi. Nah biasanya kalau yang kayak gini kejadian, itu tuh berarti pasar pergerakannya lagi nggak jelas, alias lagi sideways. Jadinya buat kalian yang lagi trading, hati-hati guys, karena long sama short atas bawah kena likuidasi semua, jadinya hati-hati. Jadi bisa dilihat guys, kalau yang tadi tuh adalah data trader. Jadi trader mayoritas retail sekarang emang lagi rugi. Tapi bisa dilihat kalau misalnya sekarang yang dalam kerugian itu atau yang dalam posisi rugi nggak cuma traders doang, tapi investor juga. Dan investornya itu nggak cuma retail tapi institusi juga. Nah ini kita lihat dari total supply in profit atau jumlah Bitcoin yang berada dalam keuntungan. Kenapa kita pakai Bitcoin? Karena sekarang Bitcoin yang paling gede lah bisa dibilang market cap-nya atau jumlah dana yang beredarnya, biasanya mencerminkan mayoritas pasar kripto tuh gimana. Jadi bisa dilihat dari data ini, kalau di zoom sedikit, intinya sekarang tuh yang dalam keuntungan adalah sekitar 9,7 juta, alias hampir 50% dari seluruh Bitcoin lah masih dalam keuntungan. Jadi bisa menandakan kalau 9,3 juta Bitcoin yang ada di pasar itu berada dalam posisi rugi, alias kalau di hold berarti lagi minus. Nah terus ini belum ditambah 20% dari seluruh Bitcoin yang hilang atau yang nggak bisa diakses lah, bisa dibilang nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli juga. Kalau 20% berarti bisa dibilang 4,2 juta Bitcoin itu hilang, nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual juga. Kalau misalnya kita masukkan ini nih 4,2 juta Bitcoin yang hilang, berarti sekarang tuh asumsinya yang dalam kerugian ya hampir 50% lah bisa dibilang. Either way sekarang nggak ketahuan yang hilang ini dalam keuntungan atau kerugian, tapi asumsinya biasanya ini karena emang Bitcoin yang lama, berarti harusnya ada dalam posisi keuntungan. Berarti kalau misalnya kayak gitu asumsinya yang rugi sekarang ada sekitar 5,1 juta Bitcoin. Berarti 5,1 juta ini bukan cuma retail doang tapi institusi juga, karena ini seluruh persediaan dari Bitcoin ini bisa dilihat di sini guys. Data ini menunjukkan berarti kalian nggak sendirian guys. Buat kalian yang lagi panik,
Intinya sekarang tuh emang pasar kripto lagi rugi semua lah, bisa dibilang hampir semua lagi rugi. Apalagi Bitcoin 5,1 juta Bitcoin tuh lagi dalam kerugian atau dalam posisi minus. Jadinya ya, kalau emang kalian percaya sama kripto, emang ada yang namanya bear market, ada bull market, dan sekarang emang lagi bear market alias emang pasarnya lagi ambruk semua lah, bisa dibilang. Jadinya kalau kalian sabar ya mohon menunggu aja, jangan stres, karena ini balik lagi emang kalian harusnya pakai uang dingin. Dan kalau emang nunggu, kalau percaya sama fundamentalnya harusnya sih kedepannya emang naik lagi, dan kalau percaya ya udah santai aja. Tapi intinya gue mau ngasih tahu juga kalau misalnya institusi sekarang lagi rugi guys. Ini ada analisis dari Coin98, ini salah satu analytics gitulah di dunia kripto, perusahaan analytics yang juga punya proyeknya sendiri. Dan ini bisa dilihat dia ngasih tahu beberapa institusi besar yang hold Bitcoin dan posisi kerugian atau keuntungannya. Nah ini kalau kalian lihat sekarang ada beberapa tokoh besar di dunia kripto yang sering dibahas. Yang pertama adalah negara El Salvador. Jadi El Salvador ini sendiri sekarang posisi Bitcoin-nya dan portfolio kriptonya itu lagi minus sekitar 51,72%. Ini baru banget diupdate guys, jam 12 siang 14 Juni 2022. Jadi El Salvador pun lagi rugi hampir setengahnya. Jadi Tesla sekarang kondisinya lagi minus sekitar 37,18% dari portfolionya. Jadi balik lagi kalian nggak sendirian dan Tesla pun minus. Terus yang paling penting adalah MicroStrategy, salah satu atau bahkan holder Bitcoin terbesar yang ada di institusi atau perusahaan. Jadi mereka punya 129.218 Bitcoin dan sekarang posisinya itu lagi minus 28,93%. Jadinya mereka juga lagi minus. Terus terakhir Square sama Marathon Digital itu perusahaan keuangan yang emang terikat sama Twitter juga karena dulu CEO-nya sama. Itu tuh sekarang juga lagi minus. Dimana Square yang CEO-nya dulu adalah CEO Twitter juga lagi minus nih 20,42%. Terus Marathon Digital lagi minus 5,95%. Ngelihat data ini, sekarang tuh kekhawatirannya lagi terpusat sama MicroStrategy. Karena katanya kalau MicroStrategy kena likuidasi alias margin call itu efeknya bakal buruk banget buat Bitcoin. Bisa sampai di bawah 10.000 kalau kata fooder-fooder atau yang suka bikin kekhawatiran lah bisa dibilang. Nah jadi orang-orang tuh pada berasumsi kalau misalnya MicroStrategy sekarang posisi Bitcoinnya dan juga beberapa aset derivatifnya yang terikat sama Bitcoin tuh kena likuidasi alias udah dijual karena udah rugi parah lah. Buat kalian yang belum tahu, MicroStrategy itu beli Bitcoin pakai obligasi atau surat utang. Jadi kalau misalnya koreksinya atau depresiasi portfolionya itu terlalu parah, mereka terpaksa harus jual asetnya. Jadi banyak yang berasumsi kalau misalnya Bitcoin di bawah 22.000 itu mereka udah jualan alias sekarang. Tapi Michael Saylor, CEO dari MicroStrategy, udah bikin klarifikasi nih guys. Jadi klarifikasinya adalah mereka nggak bakal jual atau nggak bakal rugi sampai Bitcoin itu jatuh di bawah 3.562 US dollar. Jadinya masih jauh banget lah dari fooder-foodernya. Karena fooder tuh ngomong kalau misalnya mereka akan rugi parah kalau Bitcoin jatuh di bawah 25.000 US dollar. Dan ini kenyataannya di bawah 3.562 US dollar. Jadi masih jauh. Jadi intinya buat kalian yang lagi khawatir, tenang aja karena orang kaya pun lagi rugi dan institusi pun lagi rugi. Jadi kalian nggak sendirian. Dan kalau kalian bingung kenapa sekarang market crypto lagi crash, kalian bisa langsung aja tonton video ini yang kita bikin kemarin. Intinya ini adalah penjelasan dan gimana kemungkinan pergerakan selanjutnya untuk Bitcoin dan pasar crypto secara menyeluruh. Oke deh guys, gitu aja update dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ngeluh, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ada yang mau ditanyain atau dikoreksi juga langsung aja komen di video ini. Kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.